Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat sore Tribuners yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Kali ini jumpa di Urban Fest, obrolan bersama teman-teman komunitas yang ada di Lampung. Dan untuk sore ini kita kedatangan tamu spesial. Spesialnya karena biasanya komunitas-komunitas yang ada yang menjadi bintang tamu adalah teman-teman yang ada di Kota Bandar Lampung saja. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang lumayan jauh, yang bisa dikatakan perjalanannya butuh 5-6 jam perjalanan darat. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Lambar Bonsai Community. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Bisa memperkenalkan diri nggak, Mas? Oh iya, enggak, Mas Tony. Saya perkenalkan, namanya Tony Hartono. Tommy Hartono. Termasuk anggota komunitas Lampung Barat, Lambar Bonsai Community. Nah, kalau Mas satunya? Iya, perkenalkan untuk seluruh penghobi bonsai di mana saja berada, khususnya kita di Lampung. Nama saya Nasir, yang termasuk anggota juga di LBC Lampung Barat, Mas. Oke, Mas, kita ngobrol santai aja ya, Mas. Iya. Kalau dari komunitasnya sendiri, Lambar Bonsai Community ini udah berdiri dari tahun kapan, Mas? Ya, nanti akan kita jelaskan sedikit, Mas. Jadi berdirinya Lampung Barat ini untuk LBC, khususnya yang sudah terdaftar, kita masih di PPBI, kurang lebih sudah berjalan 2 tahun, Mas ya? 3 tahun ya? 3 tahun bulan ini, Mas, sudah hampir 3 tahun ini kita berjalan. 2017 mulai. 2017 ya. LBC-nya. Sampai sekarang sudah berapa anggota, Mas? Mas Tony kalau terdaftar itu dalam semuanya itu sekitar ada 300-an yang 300. masuk anggota ini. Itu termasuk yang pemula maupun yang di kecamatan-kecamatan dan yang sudah lama gitu kan. Kalau untuk komunitas itu sangat besar sekali anggotanya, 300. Iya. Lumayan itu, Mas. Lumayan ya, banyak. 300 ini kan ada yang mungkin hanya ikut-ikutan aja, hobi gitu kan, terus bergabung. Ada yang memang paling aktif juga ada gitu kan. Jadi 300 itu nggak semuanya aktif betul gitu, enggak. Itu semua kabupaten, semua kecamatan yang ada di Lampung Barat, atau ada juga yang berasal dari luar Lampung Barat, Mas, anggotanya? Hampir Misalnya semuanya dari pesisir kecamatan Lampung Barat. Iya. Dari semua Lampung Barat ya, kecamatan Lampung Barat semua ya? Dari Lampung Barat semua. Ada ketambahan ya yang di ujung Sumatera Selatan. Iya, kita ada tetangga kita yang di Sumatera Selatan. Kita juga itu. Yang berbatasan sama tetangga yang di Kota Batu. Kota Batu itu kan dekat dengan kita gitu kan. Dia ikut tergabung juga, tapi ya hanya berapa orang yang masuk ya? Ya, kurang lebih ada kalau 30-an orang sekarang sudah nambah, Mas. Kalau untuk ini, Mas, kegiatannya sendiri apa, Mas? Untuk anggota, artinya misalnya ada kegiatan rutin nggak, seminggu sekali atau sebulan sekali ngadakan pertemuan atau apa, gimana? Di teman-teman Lambar Bonsai Community. Kalau kegiatan rutinnya kita masing-masing ini di rumah ya uprek aja gitu ya, bikin bonsai, kemudian bonsai gitu kan. Nah, nanti kapan waktunya saling berkunjung ke tempat kawan-kawan, seperti ke tempatnya Mas Nasir, apa nanti dari rombongan kawan-kawan ini main ke tempat saya atau tempat lain, tempatnya Pak Dokter, tempatnya Pak Ketua itu. Kumpul sharing-sharing masalah bonsai, termasuk nanti yang pinter-pinter sudah ngawatin atau pinter dia udah ngerti lebih paham tentang bonsai ini, nanti berbagi ilmu sama di situ gitu kan, yang baru ikut ikut kita gitu kan. berbagi ilmu. Ada waktunya juga kita dalam suatu waktu kita kumpulnya lebih rame gitu kan, di markas kita, di base camp kita lah gitu kan, kumpul semacam kalau kayak memang ada gathering acara gitu ya, Mas, ya? yang lebih besar.
Iya. Semacam kayak gathering gitu ya, ramean kumpul semua gitu. Iya, sharing-sharing gitu Mas. Jadi apa yang kita dapatkan, kemudian apa yang akan kita jalankan ke depannya, nanti program kerja kita sambil kumpul seperti itu, tapi kita membicarakan program kerja untuk selanjutnya supaya lebih maju. Kawan-kawan kemudian yang pemula juga ikut berbagi ilmu lah, kita bareng-bareng gitu. Artinya tetap ketemuan juga, nggak hanya melulu apa ya kumpul-kumpul aja, tapi tetap ada transfer ilmu tentang bonsai, tentang bagaimana merawat bonsai dan lain sebagainya juga ya Mas ya. Iya, kumpul itu karena satu hobi, ngumpul ya pasti yang diomongin masalah bonsai, nggak ngomongin yang lain-lainnya malahan gitu. Jadi beda kedudukan, beda jabatan, beda pekerjaan gitu kan. Rukun satu. Iya, rukun gitu. Yang dibahasa, yang diobrolin bahasanya satu, bonsai gitu kan. Kalau untuk ngambil bahan bonsainya sendiri biasanya dari mana sih Mas? Oh ya, kalau kita mendapatkan bahan-bahan bonsai ini, kalau untuk di Lampung Barat khususnya memang kita masih banyak nih Mas bahan-bahan. Artinya kita masih ngambil yang endemiknya, endemik di Lampung Barat ini yang banyak itu pohon sisir, kemudian kaliagi dan saga, itu yang menjadi endemik kita di sini. Namun kita juga walaupun mendapatkan itu tidak mengambil, merambah atau merusak hutan-hutan yang memang dilarang. Jadi artinya itu memanfaatkan yang memang sudah menjadi gulma bagi petani. Di Belukar itu sama petani justru malah dipersilahkan, mereka kadang membantu karena mengganggu untuk pertanian mereka. Itu kan pohon-pohon berduri, tidak berguna bagi petani, sangat mengganggu. Kemudian kita manfaatkan gitu. Itu yang pertama. Keduanya kita mendapatkan bahan itu dari hasil budidaya. Jadi yang sudah ada di rumah kita tetap perbanyak, kita budidaya, kemudian kepada kawan-kawan juga kita tetap menyarankan yang berburu tadi, yang kira-kira akan merusak habitat itu kita kasih saran, jangan sampai, contoh seperti kalau di pinggir sawah atau yang akan membuat irigasi rusak, itu kita tidak perkenankan, jadi kita tetap menjaga lingkungan seperti itu Mas. Berarti memang walau di Lampung Barat banyak hutan, hutan kawasan, berarti memang betul. Tidak mengambil bahan dari sana ya Mas? Enggak. Tidak, kita tidak berani, kemudian justru kita malah memberikan pesan-pesan kepada kawan-kawan pemula khususnya. Ya kita memberikan contoh, artinya walaupun kita dipandang banyak bonsai, artinya tidak asal mengambil di tempat-tempat, contoh seperti kalau di kawasan memang sudah dilarang. Kemudian kan ada yang tidak dilarang, tetapi itu akan berbahaya dan berdampak. Kita tidak perkenankan mengambil itu gitu. Kita memberikan contoh ke sana kepada pemula. Jadi mungkin kan berpikirnya per individu, masyarakat mungkin berpikirnya ada yang wah ini tukang bonsai ini maunya ngerusak aja gitu. Jadi kita memberikan contoh yang baik bahwa kita pebonsai itu tidak semuanya merusak seperti itu. Malah kalau kadang-kadang secara diam-diam kita bawa bibit ya. Bibit yang kecil-kecil, itu misi kita. Misi kita. Jadi ada tanaman yang langka yang bisa dibonsai, mungkin dari luar negeri seperti tanpa sepengetahuan petani. Jadi kita bawa bibit, kita tanam di hutan-hutan yang kira-kira ini hutan marga gitu kan. Jadi kita biarkan di situ biar dia besar gitu kan. Kan biasanya ini Mas, setiap daerah kan ada tanaman hiasnya ya. Kalau tanaman khasnya. Kalau untuk di Lampung Barat sendiri ada nggak bonsai yang khas dari tanaman khas Lampung Barat? Itu tadi yang disebutin. Disebutin sebenarnya mungkin di daerah lain juga sebenarnya ada Mas. Tapi kita di Lampung Barat itu sangat banyak. Dia pohon kaliagi sama sisir. Itu yang menjadi memang paling banyak kita di Lampung Barat ini. Khasnya itu. Khasnya benar itu. Mungkin daerah lain sebenarnya ada, tapi tidak seperti kita ini hampir seluruh tempat ada gitu Mas. Sisiran, kaliage, ya dibilang orang itu adalah gulma, ya kan, dibabatin, dibuang-buang aja, kita manfaatkan malah jadi bonsai gitu kan, jadi tanaman yang bernilai malahan. Gitu. Biasanya ketika melakukan penanaman bonsai dari awal sampai sudah jadi itu berapa butuh waktu lama Mas? Kalau mulai misalnya tadi kan ada yang dari bibit ya, atau kan tentu beda juga ketika kita menemukan bahan sudah hampir jadi, itu ada perbedaan.
waktu nggak? Tentu. Iya, sangat pasti Mas kalau masalah waktu. Artinya kalau kita dari bibit, dari kecil kan, berapa lama sih pertanyaannya akan menjadi bonsai? Kemudian hasil yang dari dongkelan atau kita hasil dari ngambil dari hutan akan berapa lama juga menjadi bonsai? Kemudian jawabannya sangat sederhana, Mas. Sebatas mana yang akan kita bentuk besar kecilnya pohon, itu yang akan kita buat. Kalau memang dari kecil, ketika memang sudah memadai, dia kan karena ada kelas, yang kelas mame, medium, atau dia besar. Jadi waktunya tidak terbatas, Mas. Bisa kita agak percepat gitu. Atau dia malah justru membutuhkan lama gitu. Kalau dongkelan kurun waktu minimal itu 5 tahun ke atas baru nampak bagus, Mas. Sudah bagus ya, Mas? Iya. Kalau untuk ini, Mas, sekarang kan lagi tantangan di bonsai ini memang waktu. Tantangan di bonsai ini memang waktu. Jadi bukan hobi yang sekedarnya terus dalam waktu singkat langsung gitu, enggak. Tetap waktu itulah. Apalagi kalau dari bibit kan ya? Butuh waktu lebih lama lagi dia. Tapi emang seharusnya seperti itu. Iya. Kalau dapat dari dongkelan kan dari alam yang memang sudah besar, udah terbentuk karakternya, kan tinggal nerusin lagi nih bentuknya aja. Dan tinggal ngebentuk yang mau seperti apa kan gitu. Kalau sekarang kan lagi ada pakemnya lah, ada aturan mainnya lah gitu. Seperti apa sih bonsai yang sebenarnya gitu kan? Kalau dari kecil kan kita sebenarnya kita seperti bisa apa sih, Mas? Mainkan bonsai yang bagus itu? Gimana, Mas? Ulangi? Seperti apa bonsai yang bagus itu? Oh ya, kalau menurut saya pribadi ini, Mas, sebenarnya kalau bonsai yang bagus, sebenarnya ya bagus semua. Tapi ada pendapat yang kayak saya khusus, kalau bonsai itu saya kurang sependapat sih kalau bagus. Sebenarnya yang pas itu bahasanya itu yang cocok, Mas. Yang cocok sama hati ya? Iya. Artinya begini, kalau menurut saya juga, yang cocok itu artinya kita bisa menyesuaikan pohon itu dengan iklim kita. Nah, seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau dia bagus, mungkin penilaian orang, ya ada yang kolektor, yang pasti bagus katanya mahal. Yang sudah jadi itu yang bagus. Kemudian, kalau bagi penjual, yang bagus pasti yang laku, Mas. Nah, jadi kalau kami yang khusus, saya pribadi, saya yang memang, saya ini penyuka lah dari pembuatnya gitu kan, seninya langsung yang kita memang mendalami. Kalau saya yang cocok, artinya bagus di daerah lain, kalau nggak cocok dengan cuaca kita, Mas. Contoh kita punya Santigi, bagus kata daerah lain, cocok daerah lain, tapi belum tentu di daerah Lampung Barat cocok. Jadi sehingga tidak akan terbentuk bagus, Mas, gitu. Malah mati yang ada. Mati. Jadi yang bagus itu sebenarnya bonsai itu kalimatnya yang pas itu yang cocok. Berarti yang kita cocok, ya? Menyesuaikan dengan iklim tempat kita masing-masing. Seperti itu, Mas. Kalau teman-teman di Lampung Barat sendiri dalam menanam bonsai itu mengikuti kaidah-kaidah, bahasanya kaidah, kayak seni-seni yang ada di Jepang nggak, Mas? Karena kan bonsai biasanya kan emang ada yang kaitannya apa, dengan gitu. Dengan Jepang gitu. Gimana, Mas? Ulangi, Mas, agak ini. Halo Mas. Jelas nggak, Mas? Ya, coba diulangi, Mas. Oh ya, kan kalau teman-teman di Lampung Barat sendiri ketika menanam tanaman bonsai itu mengikuti aturan-aturan seni-seni yang selama ini ada nggak, Mas? Pakem-pakemnya misalnya kan ada kayak yang dari Jepang dan sebagainya. Oh ya, jadi khususnya kita di sini, Mas. Kalau untuk bonsai itu sedikit saya ceritakan mungkin awal mulanya kan. Karena memang bonsai ini dulu awalnya ribuan tahun itu sebenarnya dari Jepang. Dari Cina. Sebelumnya bukan dari Jepang malah, dari Cina, zaman dinasti. Kemudian suatu kerajaan itu dia pengen ada
nuansa alam di dalam kerajaan itu. Maka anggota-anggota yang ada di dalam kerajaan itu menyiapkan, tapi kerajaan itu tidak ingin di luar, sehingga terciptalah mereka itu mengambil pohon-pohon dari luar, kemudian didesain sehingga bagaimana caranya pohon itu tidak akan besar. Kalau diambil semua pohon dari luar, dari hutan, pasti akan menjadi besar gitu. Sehingga kurun waktu lambat laun 400 tahun kemudian itu disenangi oleh kerajaan-kerajaan itu, kemudian diserah, kemudian dikembangkan di luar kerajaan, sehingga tidak juga dari Jepang. Kemudian dari Jepang juga mereka tidak ngedesain sama seperti di Cina. Kalau di Cina itu kan artinya sedikit pengetahuan tentang bonsai, mereka itu sebenarnya penjing yang nuansa alam gitu. Kemudian didesain lagi, kenapa saya bilang tadi cocok dengan daerah tropis, dengan daerah yang lain, sehingga Jepang itu membentuknya dia langsung ke dalam pot tersendiri, sehingga terbentuk tidak bisa menyerupai dengan keadaan di Cina, karena memang beda cuacanya. Mereka membentuk sehingga dikembangkan oleh mereka. Kemudian kalau kita khususnya Indonesia, kemudian Lampung Barat, kulturnya beda, tropisnya beda. Sehingga kita sebenarnya sedikit pengetahuannya bonsai itu kita cara pembentukan atau miniatur pohon yang di luar yang berkesan tua, sehingga kita tanam di dalam satu media yang di media seperti pot itu tadi, Mas. Ya kalau masalah acuannya ada sih sedikit kawan-kawan yang mengacu lihat Jepang, dia khususnya mungkin cemara atau yang pinus, karena kita juga di daerah dingin cocok di daerah Lampung Barat, ya khususnya kita bisa menirukan daerah ke daerah Jepang. Kemudian kita ngambil pohon-pohon yang dari Cina, semuanya dia penjing itu berbagai elemen dibentuk, ya kita juga menyesuaikan pohon ini cocoknya daerah mana gitu. Kalau dengan Cina, kan bisa juga kita ngambil daerah sana. Kemudian khusus kalau kita di Indonesia, karena memang bahannya kita memang sangat banyak, daerah kita tropis, imajinasi kita ya itu tadi menyesuaikan dengan alam-alam kita, kemudian ya guru kita ya melihat di alam. Jadi pohon-pohon itu kita lihat adanya di alam seperti apa, nanti baru kita menentukan tema, kemudian kita bentuk seperti apa, karena sama dengan melukis, Mas. Kalau pohon-pohon di Indonesia ini lebih kaya ya daripada Jepang, lebih banyak kita. Kulturnya lebih banyak kita ini malahan, karena daerah tropis kan. Iya benar. Ya berarti seperti kata Mas tadi kan, bahwa bonsai itu sebenarnya kenyamanan ya, ketika cocok, ya itulah yang kita hadirkan di situ ya Mas. Iya benar sekali. Karena seni keindahan, miniatur pohon yang ditampilkan di depan mata, jadi dilihat kan keindahannya di mana, gitu kan. Sesuai nggak dengan miniatur pohon tadi gitu, cocok nggak gitu kan di mata juga kan. Walaupun di situ kalau kita bicara masalah kontes kontes itu sudah ada pakemnya sendiri, sudah ada aturan sendiri gitu kan. Jadi apa itu keseimbangannya pohon tadi itu seperti apa, kematangannya seperti apa, terus kemudian penampilannya ya tema tadi Mas sudah ada aturannya ya. Ya tapi tidak luput dari tema itu, dari tema harus kita melihat dari pohon. Jadi kita tidak bisa menentukan gerak dasar pohon itu semau kita, jadi kita yang ngikutin alurnya pohon itu maunya kemana. Kalau dia memang maunya miring, kemudian kita tegakkan, mungkin sedikit agak lucu gitu, pemaksaan kurang indah itu jadi Mas. Oke. Mas, tadi kan ada kompetisi juga ya biasanya ya dalam bonsai ya. Kalau untuk teman-teman Lampung Barat sendiri memang sudah sering ikut kompetisi nggak Mas? Sering. Ya, event ya Mas ya. Artinya kita khusus untuk Lampung Barat, kita sudah pernah mengikuti berapa waktu yang lalu kita di Bengkulu, kemudian terakhir di Bengkulu, sebelumnya di Bandar Lampung, kemudian di Bandung Mas ya. Di Bandung kita juga ikut, mewakili Lampung Barat juga ikut. Kemudian pernah di Jambi pernah juga Mas. Kalau untuk di sekup kita Lampung ya hampir yang sudah mengadakan kita ikut semua. Kemarin di Lampung Utara juga ikut, dari pertama juga ikut Mas. Kalau hasilnya gimana Mas? Hasil dari kompetisi? Pernah juara nasional atau apa?
Ya, Peraih itu penghargaan nanti apa nih, Mas? Ya, Mas Tony yang jelasin. Yang terakhir mana ya? Yang terakhir sama di Jambi. Di Bengkulu. Di Bengkulu Mas kita yang dapat itu punya Dokter Wawan, ketua kita. Okay. Itu pokoknya dia masuk di Best in Show. Best in Show berarti ya kalau dalam kompetisi ya juara 1 lah gitu bahasanya. Itu Best in Show berarti yang nomor 1-nya gitu kan. Terbaik lah ya. Di situ. Terus waktu di Jambi juga pernah punya Dokter Wawan ya Best 10 ya, Best 10. Kalau di Bandar Lampung kita cuma nyampe bendera merah aja kan, nggak masuk Best 10, Best in Class enggak kan gitu. Tahap awal itu. Iya, tahap awal. Terus kalau pas kita bikin sendiri, ya ada beberapa punya kita ya dapat, ada yang Best in Class ya. Iya. Best in Class ada. Kan sekarang lagi pandemi nih Mas. Ada peningkatan nggak nih Mas dari apa ya? Kan sekarang lagi tren tanaman-tanaman hias. Tingkatan dalam kontes itu sendiri Mas gitu? Maksudnya tingkatan kontesnya ya? Untuk ini anggotanya sendiri, ada peningkatan jumlah anggota nggak? Dari yang menyukai tiba-tiba langsung meningkat, terus banyak yang tiba-tiba langsung membeli bonsai, yang orang yang kita tahu dia tidak hobi tiba-tiba lagi suka gitu. Nah itu kalau pokoknya ada acara event-event itulah kadang-kadang yang bikin nyebar virus ketika ada acara-acara event terus gebiarnya agak rame, terus ada kompetisi lah ya, kontes kayak gitu. Itu secara perlahan banyak yang mulai nambah-nambah lagi, ya kan? Ya pokoknya sepengetahuan kita Mas, dalam waktu dekat ini alhamdulillah untuk di Lampung Barat, setelah saya konfirmasi dengan kawan-kawan yang sudah lama seperti kecamatan-kecamatan itu, mereka sudah menambah semua anggota yang baru, khususnya yang baru ini udah mulai. Jadi untuk 1 orang aja dia sekup 1 kelurahan aja. Kemarin saya pernah teleponin kawan-kawan bagaimana perkembangan di sana, apakah anggota sudah nambah? Ya mereka sudah 1 orang 2 orang itu sampai 10 orang Mas. Itu yang sampai aktif, artinya aktif itu ya main bonsai terus sampai kurang lebih 10 yang terdaftar itu yang nggak terdeteksi aja, yang udah kelihatan mereka itu ngambil bibit itu, itu lebih dari 10, itu baru per kelurahan aja Mas. Kalau per kecamatan ya kita ngontek juga kecamatan kemarin, alhamdulillah udah nambah banyak. Contoh kita kawan-kawan kita dari kecamatan Sumberjaya dan Tembu itu Suwoh kemudian itu sangat banyak sekali Mas. Berarti ada efek dari ini ya pandemi ya terhadap teman-teman juga. Nah justru malah posisi pandemi ini memang justru berapa event itu kita tertahan ya gara-gara pandemi. Cuman kalau berkaryanya malah di rumah-rumah kita malah semakin berkarya gara-gara pandemi malahan. Karena work from home ya. Ya karena nggak ada kegiatan, jadi mau kerja di rumah aja ya sudah sambil ngadep bonsai. Ada gitu kesempatan juga kita ngisi gitu, ngisi waktu luang. Biasanya memang ada yang sambil bekerja kan, terbatas. Ini dengan adanya pandemi, bisa kalau kita malah justru kawan-kawan yang memang nggak hobi, bagi pemula juga sudah ngikut mereka gitu. Dari nambah anggota jadi banyak malah. Dari 300 orang itu yang kedeteksi sebenarnya banyak yang sudah hobi bonsai, tapi masih malu-malu untuk bergabung. Malu-malu bergabung dengan kita. Banyak sebenarnya. Tapi terpantau loh, sama kita terpantau. Kita kontak kawan-kawan terpantau. Mereka di depan rumahnya sudah punya bonsai, tapi mungkin dia mau solo karir lah, belum mau gabung dengan kita gitu kan. Jadi malu-malu mau gabung. Iya, banyak sebenarnya yang sudah hobi bonsai nggak ikut komunitas gitu banyak. Tapi dijual nggak sih Mas? Ketika ada yang mau beli, dijual nggak bonsai-bonsainya? Ya kita ini bermacam-macam sih. Kalau ada yang jualan, ada yang nggak mau jual. Kayak saya ya eman-eman saya mau jual, sayang saya menikmati gitu kan. Dokter Wawan juga nggak mau dia mau jual kolektor ya. Dia nyarinya susah-susah, istilahnya mau dijual lagi kan. Kok sayang gitu ya? Iya.
apalagi kadang-kadang kita mulai membentuknya itu dari awal, dari nol gitu kan. Itu kan sebuah karya seni yang memang dituangkan ekspresinya di situ. Ketika sudah mau jadi segala macam mau dibeli orang, ya barang kesayangan, dia kita yang bikin. Kadang-kadang ya sayang gitu, nggak bisa gitu kan. Apalagi mau diminta, hanya diminta aja. Dibeli aja kadang-kadang belum tentu gitu kan. Makanya bonsai itu ya relatif harganya selain memang bentuknya, memang karena kesayangan juga kan gitu. Tapi ya kawan-kawan kita juga ada yang ngejual bahan bonsai, ada yang bonsai yang sudah jadi juga, memang karena ada yang tertarik tadi gitu kan. Ragam Mas, komunitas kita ini ada yang memang kesana dia. Ada yang kolektor, ada yang memang penjual, ada yang memang pembuat gitu kan. Tapi ya nilainya bisa sangat berharga gitu. Memang kalau sesuai dengan bentuk bonsai tadi, harganya ya kadang-kadang kalau bahasa kita nggak pakai rahang kadang-kadang harganya. Kalau yang belum tahu ya memang kok bonsai bisa mahal, kenapa sih? Apa gila sih kok gitu. Bisa mahal begitu katanya? Dari mananya katanya kok mahal itu? Jadi selain kesayangan, memang bonsainya yang sudah jadi, ya kan. Terus banyak unsur-unsur yang lain yang memang sudah kriterianya masuk, akhirnya terjadilah negosiasi, harganya di luar kira-kira gitu kan, nggak bisa dibanderol gitu kan, bahasa harga seni ini kan, barang seni. Gitu. Apalagi kalau dia udah pernah ikut kontes dan punya predikat yang baik gitu kan, yang lebih baik gitu, yang bagus itu, harganya pun ya nambah lebih tinggi lagi gitu kan. Kalau setahu Mas sendiri di Lampung Barat sendiri, mungkin anggotanya pernah jual paling mahal berapa tuh Mas? Kalau jual paling mahal? Kalau jual ya punya si ini Pak. Kalau dia beli. Iya, termasuk dengan punya Mas Erik, Mas Amar, kita komunitas-komunitas itu Mas. Tapi kalau kita ngejual yang harga yang sudah jadi, artinya memang sudah kontes, itu jarang Mas. Jadi kita memang menyiapkan dia setengah jadilah bahan-bahan seperti itu Mas. Karena mereka itu banyak pecinta berat gitu Mas. Iya. Kayak Erik ada yang 50 juta. Itu bahan, ada, yang bahan aja mereka waktu masih itu jual 10 ke atas itu untuk jenis bougainville Singapura itu yang sangat diminati. Iya. Udah keluar provinsi Mas kita jualnya. Ada yang kawan-kawan 35 juta. Iya, 35. Siansi juga berangkat juga Mas. Kalau ngejualnya, kalau bonsai yang dibeli bawa ke sini harganya yang nilainya 150 juta juga ada. Belinya harga sekitar 150-100 juta. Iya. Dibeli dibawa ke sini ada. Cuma kalau yang dari sini dijual dikeluarkan belum sampai mencapai 100, kurang lebih 50, 30 itu. Satu pohon ada yang waktu itu pernah 50 juta ada. Ya, artinya kan mungkin tribuners yang ada di rumah yang tiba-tiba pengen ya kan, buat informasi juga bahwa buat tribuners yang ada di rumah ketika tiba-tiba memang kayaknya pengen deh coba belajar bonsai, artinya kan selain juga menyalurkan hobi juga bisa mendapatkan penghasilan, mungkin kan seperti itu. Karena harganya juga kan tadi disebut Mas juga lumayan tinggi juga ya Mas? Iya tinggi. Ya, karena terus kedepannya mau seperti apa nih Mas? Harapannya? Harapan kedepannya, ya kita sebenarnya di samping memang kita ini seni, kalau saya khusus ini memang sangat menyukai Mas, termasuk kolektor juga dan penikmat saya. Ya jual juga sih sebenarnya ujung-ujungnya. Tapi kedepannya harapan saya itu mengajak untuk kawan-kawan khususnya yang memang tidak punya atau belum dapat pekerjaan yang tetap ibaratnya kan. Dengan adanya bonsai ini semakin banyaknya komunitas, semakin banyaknya kawan. Dari sana rezeki, banyak saudara. Insya Allah rezekinya dari sana. Kemudian kita mengajukan kepada kawan-kawan, khususnya pemula. Jadi mereka itu bisalah nanti dapat pemasukan. Artinya tidak hanya dari bonsai aja. Seperti kawan kita si Ranto Liwa dan kawan-kawan yang Agus dari itu. Kita membuat pot Mas. Jadi
sarana prasarana untuk bonsai ini bisa menghasilkan. Ada yang buat pupuk seperti itu kan. Iya. Jadi kita manfaatkan, mengajaklah sebenarnya Jadi, secara tidak langsung itu juga. kita membuat ekonomi kreatif. Kemudian ke depan juga ada harapan kita ini ada untuk kebun bonsai untuk PPBI. Jadi nanti kita di samping kumpul bareng di sana silaturahmi. Jadi ada dari luar ketika ingin membuat atau melihat atau membeli, memiliki bahan-bahan itu, nanti inginnya harapan kami ke depan itu sudah ada tempat atau wadahnya gitu Mas. Di Kebun Raya Liwa sendiri nggak ada tempatnya Mas? Oh iya, kalau untuk Kebun Raya Liwa kita beda konteksnya Mas. Ya. Jadi kita ada nanti mungkin nyari tempat tersendiri khusus untuk PPBI ya, kalau bahasanya untuk nge-ground, untuk kumpul-kumpul kawan bareng di sana lah kita belajar mungkin dari pemula. Jadi kalau nanti ada kawan dari luar daerah maupun provinsi atau mana pengen melihat atau pengen memiliki, bahkan dari sana kita bisa jual beli gitu dari sana. Kalau Kebun Raya Liwa itu tempat untuk kita berapa kali event di situ. Nah, kalau ada berapa pohon, dia bukan untuk dibonsai, justru untuk dibesarkan. Di sana untuk dibesarkan. Kalau di bonsai ya paling ada berapa pohon yang untuk pajangan dikit-dikit aja, itu pun cuma jenis tanaman hias gitu kan. Iya. Tetap aja mereka mau dibesarkan. Termasuk yang dikonservasinya, yaitu anggrek. Anggrek itu ada sendiri tempatnya, tapi nggak bisa dikunjungi kan. Jadi makanya kita cari tempat lahan sendiri untuk komunitas kita, untuk lahan budidaya. Hobi dari luar juga nanti bisa berkunjung ke sana. Tapi ini baru harapan Mas, wacana insya Allah ya. Amin, semoga terwujud Mas. Amin ya. Amin. Oke, terima kasih ya Mas. Banyak rezeki. Ya. Terima kasih Mas atas waktunya, ngobrol-ngobrolnya. Siap. Ya, jangan kapok-kapok kalau misalnya Tribun Lampung juga ngadain mau ngadain ngobrol lagi ya Mas. Iya, siap Mas. Siap. Iya. Salam buat teman-teman di Lampung Barat. Iya. Ya, kami juga atas nama PPBI Lampung Barat Mas mengucapkan terima kasih banyak kepada Tribun Lampung khususnya sudah mempercayakan kami untuk diajak ngobrol-ngobrol lah masalah bonsai ini. Kami atas nama khususnya PPBI Lampung Barat, kami mewakili berdua ini mengaturkan terima kasih banyak. Kalau mau digali urusan bonsai ini masih sebenarnya luas gitu kan. Amin. Ya Mas, makasih ya Mas. Assalamualaikum. Sama-sama. Sekian dulu webinar Urban Fest untuk hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat buat Tribuners yang ada di rumah. Saya Teguh Prasetyo mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.